Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah time lapse untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, kita mulai yang pertama dari bijinya dulu ya. Biji antara tumbuhan dikotil dan monokotil sebenarnya hampir sama ya. Dia memiliki plumula sebagai bakal daun, kemudian ada radikula nantinya akan tumbuh jadi akar, ada endosperm dan kotiledon yang nantinya akan jadi cadangan makanan atau sumber makanan ya. Kemudian ada hipokotil yang akan tumbuh jadi akar dan epikotil yang tumbuh jadi batang. Oke, kita mulai. Proses ini akan kita mulai dari tahapan imbibisi ya, di mana air sudah mulai masuk ke dalam biji. Kemudian air tersebut akan mengaktifkan aluron untuk mengeluarkan hormon giberelin ya. Giberelin itu hormon yang merangsang proses perkecambahan. Kemudian nanti akan terbentuklah suatu enzim amilase yang nantinya akan menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat pada endosperm, yang kemudian nanti dijadikan sumber energi bagi embrio untuk tumbuh. Oke, nah akan kita mulai time lapse-nya. Nah, pada fase pertama itu setelah terjadinya imbibisi mulai tumbuh akar ya, dirangsang oleh hormon sitokenin untuk pembelahan sel, auksin untuk pemanjangannya, dan ada rizokalin yang merangsang pertumbuhan akar. Sampai akhirnya nanti tumbuh akar-akar sekunder dan hipokotilnya juga memanjang. Ketika hipokotil itu memanjang, maka kotiledon atau cadangan makanan tersebut akan terangkat ke permukaan tanah. Inilah yang dinamakan dengan perkecambahan epigeal. Sisanya yang hipogeal berarti kotiledonnya tetap di bawah ya. Oke, kemudian plumula tersebut akan tumbuh menjadi daun. Nah, pertumbuhan daun ini juga dirangsang oleh hormon filokalin ya. Pemanjangan pucuknya dirangsang oleh auksin dan pembelahan selnya oleh hormon sitokinin. Sampai akhirnya nanti daunnya sudah siap untuk melakukan fotosintesis dan kotiledonnya mengkerut sampai akhirnya jatuh. Oke, kemudian auksin akan terus merangsang proses pertumbuhan di bagian pucuk atau meristem apikal. Dia akan terus memanjang, membelah tanpa henti. Nah, kemudian tumbuh menjadi daun-daun baru ya. Setiap bagian daun yang satu dengan daun yang lainnya itu dinamakan pangkal daun satu dan daun lainnya itu dinamakan nodus ya. Di sana juga ada meristem interkalar namanya yang memperpanjang nodusnya. Kemudian ini yang dinamakan pertumbuhan primer, di mana fokus utamanya adalah pada proses atau peristiwa pemanjangan, baik itu pemanjangan batang ataupun pemanjangan akar. Pada proses pertumbuhan primer ini terdapat 3 zona ya. Ada zona pembelahan di mana meristem aktif membelah, kemudian ada zona pemanjangan di mana bagian yang ada di bawah jaringan meristem itu akan melakukan pemanjangan sel-sel, dan ada zona diferensiasi di mana selnya mulai dewasa. Nah, begitupun sama halnya dengan akar ya. Akar juga memiliki zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Ketika akar memanjang, dia akan bergesekan dengan tanah, sehingga pada ujung-ujung akar tersebut ada suatu pelindung yang dinamakan dengan kaliptra yang akan melindungi meristem dari gesekan dengan tanah. Kenapa akar ini terus memanjang? Ya, karena dia mencari air ya. Ada suatu gerak namanya higrotropisme di mana akan mendekati air. Sampai akhirnya si tumbuhan akan melakukan pertumbuhan sekunder pada nantinya. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang dilakukan oleh sel yang berasal dari pendewasaan jaringan meristem ya. Contohnya misalkan di sini ada parenkim yang kemudian aktif membelah kembali menjadi sel yang meristematis, itu jadi kambium ya. Nah, hasil pembelahan si kambium ini akan membentuk xilum sekunder dan flum sekunder. Kemudian pada bagian luarnya juga nanti akan terbentuk yang namanya lapisan gabus. Ini diinisiasi oleh kambium gabus yang nantinya akan jadi kulit kayu ya. Ini adalah contoh pertumbuhan sekunder. Tidak semua tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder karena hanya terjadi pada tumbuhan dikotil saja atau yang memiliki kambium. Sedangkan pada tumbuhan monokotil yang tidak memiliki kambium itu tidak terjadi pertumbuhan sekunder.